Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sel biofisik. Sel biofisik ini merupakan materi dasar dari fisiologi. Oleh karena itu saya berharap adik-adik perhatikan dengan baik video PPT tentang sel biofisik ini ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa manusia ini merupakan organisme yang kompleks yang disusun oleh suatu materi yang paling kecil yang kita sebut sebagai atom. Kemudian atom akan bergabung dengan atom-atom yang lain membentuk molekul. Kemudian molekul ini akan membentuk makromolekul. Makromolekul akan membentuk organel. Organel akan membentuk sel dan sel-sel akan bergabung membentuk jaringan. Kemudian jaringan ini bergabung membentuk organ. Beberapa organ bergabung membentuk sistem organ. Nah, sistem organ inilah yang kemudian akan membentuk organisme manusia. Oke. Nah, di dalam fisiologi kita akan berbicara tentang sel ya, di mana sel ini merupakan unit fungsional terkecil dari organisme. Jadi unit yang terkecil dari organisme yang bisa berfungsi itu kita sebut sebagai sel. Di mana sel ini disusun oleh protoplasma. Siapa itu protoplasma? Protoplasma ini merupakan bahan-bahan yang menyusun sel, di mana protoplasma ini terdiri dari air, kemudian elektrolit, kemudian protein, lipid, dan karbohidrat. Coba kita perhatikan satu-satu dari protoplasma. Yang pertama adalah air ya. Air ini menyusun hampir sebagian besar sel dengan komposisi sekitar 70-85%, kecuali pada sel lemak. Kalau sel lemak ini terutama bahan penyusunnya adalah lemak. Sedangkan sel secara umum bahan penyusun yang utama adalah air, 70-85%. Nah, air ini dia bisa melarutkan bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam sel. Nah, coba kita perhatikan pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya usia, maka komposisi cairan di dalam tubuh kita akan berkurang. Ya, coba diamati pada saat bayi baru lahir, ini komposisi cairan yang menyusun tubuh bayi adalah 80%, kemudian pada balita 70%, pada anak-anak 65%, pada dewasa pria 60%, kemudian pada dewasa wanita 55%, dan dengan bertambahnya usia pada manula atau pada usia lanjut, ini komposisi cairan tubuh 50-55%. Oke. Berikutnya ini adalah komposisi cairan yang terdapat di tiap-tiap bagian tubuh atau tiap-tiap organ. Coba diamati, komposisi cairan paling tinggi terdapat pada limpa 94%, sementara paling rendah adalah terdapat pada tulang 22%. Kenapa tulang harus mengandung cairan dalam jumlah yang lebih sedikit? Karena semakin banyak cairan dalam tulang akan mengurangi kekompakan tulang yang bisa mempengaruhi fungsi daripada tulang. Oke, ini adalah kebutuhan cairan tubuh. Bagaimana menentukan seberapa banyak kebutuhan cairan tubuh kita per hari? Caranya adalah berat badan dikalikan 15. Ya, itu nanti ketemu berapa mililiter. Oke. Berikutnya sebenarnya apakah fungsi cairan untuk
tubuh kita atau fungsi air bagi tubuh kita. Fungsi air bagi tubuh kita ini beberapa yang tertulis di sini. Yang pertama adalah membentuk saliva. Saliva ini penting untuk pencernaan makanan, ya. Kemudian menjaga agar membran mukosa senantiasa dalam kondisi lembab, karena membran mukosa yang kering ini bisa menyebabkan penyakit. Salah satu contohnya adalah pada penderita yang mengalami serostomia, di mana salivanya itu menurun, maka bisa menyebabkan mudah terjadinya luka pada mukosa rongga mulut, ya. Kemudian juga air ini berperan untuk memungkinkan sel-sel tubuh tumbuh, bereproduksi dan tetap survive, ya, bertahan. Kemudian mencuci zat-zat sampah terutama yang terdapat pada urin. Kemudian ini cairan sendi, ya, berfungsi untuk melubrikasi sendi. Pada usia-usia tua cairan sendi ini mulai berkurang sehingga mulai terjadi gangguan pada pergerakan sendi. Kemudian cairan ini juga dibutuhkan, air ini juga dibutuhkan sebagai bantalan pada otak. Kemudian untuk proses pembentukan hormon dan neurotransmitter juga. Kemudian air juga membantu meregulasi temperatur tubuh dengan cara berkeringat dan respirasi. Kemudian, nah ini yang sudah saya sebutkan tadi, ya, berperan sebagai shock absorber, ya, sebagai bantalan pada otak dan medula spinalis. Kemudian air juga bisa mengkonversi bahan makanan yang dibutuhkan untuk digestif dan survival. Selain itu, air, yakni plasma, juga bisa membantu mendistribusikan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Oke, ini cairan tubuh. Pada dasarnya cairan tubuh ini bisa dibagi menjadi dua bagian, yakni cairan ekstraseluler, cairan yang terdapat di luar sel, ya. Ini komposisinya sepertiga. Kemudian cairan intrasel, ini cairan yang terdapat di dalam sel. Ini lebih banyak, ya, 2/3. Nah, cairan ekstraseluler sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah cairan interstisial. Cairan interstisial ini cairan yang terdapat di antara sel. Kemudian cairan plasma, cairan yang terdapat pada pembuluh darah. Nah, cairan tubuh ini penting untuk transport bahan melalui sel membran. Oke, nah berikut gambaran cairan intraseluler di sel, ya, di gambaran sel, ya. Cairan intraseluler adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Oke, kemudian ini cairan interstisial. Cairan interstisial ini cairan yang terdapat di antara sel, ini sel juga, ya. Nah, ini pembuluh darah, ya. Nah, kemudian cairan ekstraseluler tadi dibagi menjadi cairan interstisial dan cairan plasma. Nah, ini cairan plasma, cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah, ini kita sebut sebagai cairan plasma, ya. Oke, berikutnya adalah ion, ya. Ion ini yang saya tuliskan adalah ion yang terdapat pada cairan intrasel. Yang dominan adalah potasium atau kalium, kemudian magnesium dan fosfat. Kemudian yang dominan terdapat pada ekstraseluler adalah sodium atau natrium, klor, kalsium dan bikarbonat, ya. Jadi saya sebutkan dominan. Artinya apa? Bahwa ion ini, potasium, magnesium, dan fosfat juga terdapat di dalam cairan ekstraseluler, tetapi dia terdapat dalam jumlah lebih banyak pada cairan intraseluler. Ya, demikian pula dengan ion-ion ini. Dia lebih banyak terdapat pada cairan ekstraseluler, tetapi juga bisa ditemukan pada cairan intraseluler. Bikarbonat ini lebih banyak terdapat pada cairan ekstraseluler. Buat apa? Bikarbonat ini merupakan buffer yang bisa ditemukan pada plasma, ya. Nah, ion-ion ini pada dasarnya adalah
berfungsi untuk mengontrol mekanisme yang terdapat di dalam sel, ya. Salah satu contohnya adalah untuk transmisi impuls pada sel-sel saraf dan otot. Ini terutama membutuhkan ion natrium dan kalium. Oke, ya. Kemudian protein. Protein ini merupakan jumlah protoplasma yang paling banyak setelah water, yakni 10-20% menyusun massa sel. Nah, protein ini bisa berbentuk struktural, bisa berbentuk fungsional. Protein yang struktural biasanya untuk sitoskeleton, kemudian yang fungsional namanya fungsional, ya. Jadi protein ini berfungsi, salah satunya adalah sebagai enzim. Ya, enzim fungsinya untuk apa? Biokatalisator proses metabolisme di dalam sel. Oke, kemudian lipid. Lipid ini menyusun hanya 2% dari massa sel. Nah, lipid bentuknya bermacam-macam, ya. Lipid yang penting adalah fosfolipid dan kolesterol. Fosfolipid dan kolesterol ini dia sifatnya insoluble atau tidak larut, ya. Karena itu fosfolipid dan kolesterol itu digunakan oleh tubuh untuk membentuk membran sel dan membran barier intraseluler, ya. Fosfolipid dan kolesterol karena dia insoluble atau tidak larut, karena itu dia bisa digunakan untuk membentuk membran sel dan membran barier yang terdapat di dalam sel. Nah, kemudian bentuk lipid yang lain adalah trigliserida atau seringkali disebut sebagai neutral fat atau lemak netral, ya. Nah, trigliserid ini menyusun 95% dari massa sel, ya, terutama sel lemak, dan trigliserida ini seringkali disebut sebagai tempat rumah simpanan energi, gitu, ya. Karena trigliserida ini bisa digunakan untuk membentuk energi. Oke, jenis lemak yang bisa digunakan untuk membentuk energi, trigliserida. Oke, kita berlanjut ke karbohidrat. Karbohidrat ini dia berperan untuk nutrisi sel, peran utamanya, ya. Karbohidrat ini dia menyusun hanya 1% dari total massa sel, ya. Nah, karbohidrat ini menyusun 3% dari sel otot, kemudian menyusun 6% dari sel-sel liver. Oke, nah, jenis karbohidrat ini merupakan ikatannya adalah ikatan polisakarida, ya. Jadi kalau polisakarida itu kalau dipecah-pecah dia akan membentuk disakarida. Disakarida dipecah-pecah lagi akan membentuk monosakarida. Monosakarida sebenarnya ada 3 bentuk, yakni glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Tetapi penting untuk dicatat bahwa jenis monosakarida yang bisa ditemukan di dalam cairan ekstraseluler atau cairan plasma terutama adalah glukosa. Ingat, ya, jenis monosakarida yang banyak ditemukan atau dominan ditemukan pada cairan ekstraseluler adalah glukosa. Oke. Kemudian glikogen ini merupakan bentuk karbohidrat yang disimpan di dalam sel, ya, merupakan polimer glukosa yang bersifat insoluble, ya. Jadi glukosa ini bisa bergabung membentuk glikogen. Nah, glikogen ini bisa mengalami depolimerisasi atau dipecah untuk membentuk energi. Glikogen ini bisa dipecah dengan cepat untuk membentuk energi. Oke, jadi glikogen ini merupakan gabungan beberapa glukosa. Baik, berikutnya adalah struktur fisik dari sel. Kita akan belajar tentang struktur fisik dari sel, di mana struktur fisik dari sel itu disusun oleh yang pertama membran sel dan yang kedua adalah organel. Ya, membran sel paling luar, kemudian organel ini adalah
bagian-bagian sel yang terdapat pada sitoplasma. Nah, ini gambarannya. Jadi membran sel, ya, membran sel bagian paling luar dari sel yang melindungi sel itu kita sebut sebagai membran sel. Kemudian yang terdapat di dalam sel ini adalah beberapa organela, ya, ini organela yang terdapat di dalam sel beserta nukleus. Oke. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang bagian-bagian fisik dari sel. Yang pertama adalah membran sel, ya. Membran sel ini melindungi sel dari lingkungan yang ada di luar sel. Ya, di mana membran sel ini, coba kalau kita amati dari gambar ini, membran sel ini disusun oleh karbohidrat, kemudian disusun oleh lipid, juga disusun oleh protein, ya. Disusun oleh karbohidrat, kemudian lipid atau lemak dan protein, ya. Nah, karbohidrat ini tidak berdiri sendiri menyusun membran sel, tetapi karbohidrat bergabung dengan protein membentuk glikoprotein, ya. Kemudian lipid juga ada yang bergabung dengan karbohidrat, ada juga yang bergabung dengan lipid membentuk glikolipid. Oke. Kemudian lipid sendiri itu dia menyusun, sudah disampaikan tadi, yang fosfolipid itu dia berfungsi untuk membentuk membran sel. Tepatnya dia dibutuhkan untuk menyusun lipid bilayer, ya, namanya bilayer, ya. Bilayer itu artinya dua lapis, ya. Ini dua lapis nih, ini dua lapis lipid, ya. Ini bilayernya, ini artinya. Ini satu lapis, ini satu lapis. Lipid bilayer yang disusun oleh fosfolipid. Oke, kemudian protein ini sebenarnya ada dua bentuk, ya. Protein integral, ini protein integral, dan protein perifer. Protein perifer ini terdapat pada tepi membran sel, sementara protein integral ini bisa menembus membran sel. Karena itu kenapa protein integral ini bisa berperan sebagai channel protein, bisa berperan sebagai channel atau saluran, di mana saluran ini dibutuhkan untuk keluar masuknya beberapa bahan yang tidak bisa larut di dalam lemak. Oke, kalau bahan tersebut larut di dalam lemak, maka dia bisa melewati membran sel ini secara bebas. Tapi kalau dia tidak bisa larut dalam lemak, maka dia mutlak melewati channel-channel ini, ya, channel-channel protein ini. Oke, gambar ini sama, ya. Ini protein integral, ya. Kemudian protein perifernya tidak kelihatan, ya. Ini lipid bilayernya. Lipid bilayernya lebih nampak jelas pada gambar tadi, ya. Kalau ini nampaknya seperti hanya satu lapis saja, padahal tidak. Ini dua lapis, ya, lipid bilayernya. Oke. Nah, membran sel atau membran plasma ini merupakan lapisan yang tipis dan lembut. Ini penyusunnya sudah saya sampaikan tadi. Ya, sudah kita bahas tadi, ada protein, kemudian ada lipid, ada kolesterol, kemudian lipid yang lain itu trigliserid, ya, kemudian ada karbohidrat. Yang paling banyak penyusun protein itu sebenarnya yang paling banyak menyusun membran sel itu adalah protein 55%. Oke, yang paling sedikit adalah karbohidrat. Nah, struktur dasar dari membran sel sudah kita bahas tadi adalah lipid bilayer. Namanya bilayer berarti dua lapis lipid, ya, yang disusun oleh fosfolipid, di mana satu ujungnya itu bersifat hidrofil atau larut dalam air, sementara ujung yang lain adalah hidrofob. Mana yang hidrofil, mana yang hidrofob? Coba kita lihat pada gambar tadi. Nah, ini yang hidrofil, ya, yang hidrofil, kemudian ini yang hidrofob. Ini hidrofob, ini hidrofil, ya, dia larut pada
cairan ekstraseluler, kemudian ini larut pada cairan intraseluler. Sementara ini dia berada pada lapisan lipid bilayer, karena itu dia tidak larut air, hidrofob, ya, atau disebut juga ini polar, ini non polar istilahnya, ya. Oke, kita masih membicarakan tentang membran sel, ya. Nah, lipid bilayer tadi itu dia tidak bisa dilewati oleh bahan-bahan yang larut air. Sudah saya sebutkan tadi, untuk bahan-bahan yang larut air dia mutlak membutuhkan apa tadi? Channel protein, ya. Seperti apa bahan-bahan yang tidak larut air itu? Ion, kemudian impermeable, ya, tidak bisa dilewati oleh bahan-bahan yang larut di dalam air. Contohnya adalah ion, kemudian glukosa dan urea. Bahan-bahan ini larut di dalam air, karena itu tidak bisa melewati lipid bilayer. Oleh karena itu, untuk melewati lipid bilayer, bahan-bahan ini membutuhkan channel, ya, atau saluran. Nah, lipid bilayer sebaliknya dia bisa dilewati oleh bahan yang larut lemak. Apa itu? O2, CO2, alkohol. Nah, karena itu kenapa alkohol itu begitu kulit tubuh kita ini secara tidak sengaja terpapar oleh alkohol, maka alkohol itu akan mudah sekali masuk melalui membran sel kulit kita ini sehingga menimbulkan kerusakan pada sel-sel pada kulit. Ya, karena dia mudah sekali masuk karena dia larut lemak. Oke. Kemudian kolesterol yang terdapat pada membran sel ini dia berfungsi untuk yang pertama menentukan derajat permeabilitas dari bahan-bahan yang keluar masuk melewati membran. Yang kedua mengontrol stabilitas dari membran. Oke. Sudah kita bahas tadi, ya, sebenarnya protein pada membran sel itu ada protein perifer, ada protein integral. Protein perifer yang terdapat pada perifer tepi, kemudian integral itu menembus membran sel atau menembus lipid bilayer. Karena itu dia bisa berperan, protein integral ini dia bisa berperan sebagai channel, ya, channel atau saluran untuk bisa dilewati bahan-bahan yang larut di dalam air. Atau protein integral itu dia bisa berperan juga sebagai enzim, reseptor, kemudian juga protein karier. Oke, protein integral dia bisa berperan sebagai channel, kemudian bisa berperan juga sebagai reseptor dan karier protein, sementara protein perifer ini terutama dia berperan sebagai enzim, ya, yang terletak pada tepi melekat pada salah satu permukaan, dia berperan sebagai enzim. Oke, setelah kita membicarakan membran sel, struktur penyusun fisik dari sel, berikutnya kita akan membicarakan tentang organel. Ya, berikut ini adalah beberapa organel yang terdapat di dalam sel. Yang pertama adalah endoplasmic reticulum, kemudian Golgi apparatus, berikutnya ada lisosum, kemudian peroxisum, berikutnya secretory vesicle, kemudian mitokondria, sitoskeleton dan nukleus, ya. Kenapa nukleus tidak saya beri angka? Karena sebenarnya nukleus ini bukan merupakan organel. Nukleus ini merupakan salah satu bagian dari sel yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas di dalam sel. Oke, apa saja fungsi dari masing-masing organel? Mari kita bicarakan lebih lanjut, ya. Ini gambarannya, gambaran dari sel yang secara fisik dia disusun oleh membran sel, kemudian organel. Ini membran sel, bagian terluar dari sel yang melindungi sel. Kemudian ini beberapa organel, ya. Yang pertama adalah endoplasmic reticulum. Ini endoplasmic reticulum, ya. Ada yang kasar ini ditempeli oleh ribosom. Kemudian ini endoplasmic reticulum yang halus, ya. Kemudian ada Golgi apparatus.
Kemudian ada vesikel ini merupakan hasil pemecahan dari Golgi apparatus. Kemudian mitokondria, pabrik ATP, ya, mitokondria ini. Kemudian apalagi lisosom, kemudian peroksisom, ini adalah intraseluler yang berfungsi untuk pencernaan intraseluler, ya, baik mencerna bakteri maupun mencerna bahan-bahan makanan. Oke. Ini gambarannya, kalau misalnya dibuka gambaran dari masing-masing organel. Oke. Nah, kita bicarakan satu persatu masing-masing organela. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum ini sebenarnya ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar itu kita sebut granuler endoplasmic reticulum. Kenapa dia kasar? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Kita ingat bahwa ribosom ini fungsinya adalah tempat untuk mensintesis protein. Ya, tipe dari endoplasmic reticulum yang kedua adalah agranuler. Namanya agranuler berarti tidak ditempeli oleh ribosom, karena itu dia nampak halus. Karena itu disebut sebagai smooth endoplasmic reticulum. Kalau yang raw atau granular endoplasmic reticulum, karena ada ribosomnya, karena itu dia berfungsi untuk mensintesis protein. Sementara kalau smooth, yang halus yang tidak ada ribosomnya, dia berfungsi untuk mensintesis lipid. Ingat ya, sintesis lipid itu ternyata terjadi pada endoplasmic reticulum yang agranuler atau yang halus. Oke, kita pindah ke Golgi apparatus. Golgi apparatus ini bentuknya bermacam-macam, ya. Ada 4 disebutkan, ya. Kemudian dia tipis, flat, dan dia bisa membelak, dia bisa terpecah gitu, ya, membentuk vesikel-vesikel. Oke. Nah, fungsi dari Golgi apparatus ini sebenarnya berhubungan dengan fungsi endoplasmic reticulum, di mana bahan-bahan yang ditransport dari endoplasmic reticulum kemudian dibawa ke Golgi apparatus, kemudian bisa diproses untuk membentuk beberapa secretory vesicle, termasuk diantaranya juga lisosom, ya. Jadi bahan yang ditransfer dari endoplasmic reticulum menuju ke Golgi apparatus itu akan diproses membentuk apa saja. Bisa untuk membentuk lisosom, kemudian secretory vesicle, kemudian juga bisa membentuk peroksisom. Oke. Berikutnya adalah lisosom. Lisosom ini merupakan organel yang berbentuk vesikel, penampangnya 250 sampai 750 nanometer, ya. Lisosom ini sudah saya sebutkan tadi, dia dibentuk dari hasil pemecahan Golgi apparatus. Lisosom ini berperan pada digestif atau pencernaan intrasel. Bahan apa saja yang dicerna oleh lisosom? Yang pertama adalah sel-sel yang sudah rusak, ini harus dicerna oleh lisosom, ya, agar tidak mengganggu fungsi dari sel tubuh kita yang lain. Kemudian bahan-bahan makanan juga dipecah oleh lisosom, ya, misalnya karbohidrat itu dipecah menjadi disakarida menjadi monosakarida, ya, protein dipecah menjadi asam amino, oke, lipid dicerna menjadi asam lemak, ya. Kemudian juga lisosom ini berperan untuk mencerna bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau membahayakan tubuh. Salah satunya adalah bakteri. Oke, nah lisosom ini berisi granul-granul yang kecil-kecil, gitu ya, di mana di dalam liposom ini bisa ditemukan 40 enzim hidrolase yang berbeda-beda atau 40 jenis enzim hidrolase. Ingat, kalau lisosom, enzim yang terdapat adalah hidrolase. Nanti berbeda dengan peroksisom, ya. Jadi lisosom ini dia berfungsi untuk mencerna bahan-bahan organik menjadi 2 bagian atau lebih. Ya, ingat lisosom dia organ
organel yang berperan untuk pencernaan dalam sel yang tersusun oleh 40 enzim hidrolase. Oke, nah ini sudah disebutkan tadi, protein dicerna menjadi asam amino, glikogen dipecah menjadi glukosa, lipid dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, nah lisosom ini dia harus memiliki membran. Ya, lisosom ini dia harus memiliki membran. Tujuannya itu apa? Agar dia tidak bisa mencerna bagian-bagian dari sel. Ya, organel-organel sel yang lain, kalau misalnya lisosom ini tidak memiliki membran, maka bisa dicerna. Oke, berikutnya adalah peroksisom. Peroksisom ini secara fisik sama dengan lisosom, juga berbeda dengan lisosom ya. Kalau peroksisom ini dia dibentuk dari replikasi dari peroksisom sendiri. Kalau tadi lisosom itu dia berasal dari pemecahan Golgi aparatus ya. Sementara kalau peroksisom dia dibentuk dari replikasi dari peroksisom ini sendiri ya. Kemudian peroksisom ini mengandung enzim oksidase. Enzim oksidase ini lebih kuat dibandingkan dari enzim hidrolase, di mana enzim-enzim oksidase ini mampu mengkombinasikan O2 dan H+ untuk membentuk H2O2 atau hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini dia memiliki aktivitas oksidasi yang cukup tinggi. Kemudian juga hidrogen peroksida ini dia bisa bergabung dengan katalase. Katalase ini merupakan salah satu jenis enzim oksidase ya. Nah, katalase ini dia terdapat dalam jumlah yang sangat banyak dan bisa mengoksidasi bahan-bahan beracun seperti alkohol. Ya, ternyata katalase ini penting. Katalase yang terdapat pada peroksisom ini dia berfungsi salah satunya untuk mengoksidasi bahan-bahan beracun. Ya, di mana tepatnya adalah pada sel-sel liver. Ya, peroksisom yang terdapat pada sel-sel liver berfungsi untuk mengoksidasi atau mendetoksifikasi alkohol yang masuk ke dalam tubuh. Oke, berikutnya adalah secretory vesicle. Secretory vesicle ini disebut juga sebagai secretory granule yang dibentuk oleh, tadi sudah disebutkan ya, endoplasmic reticulum, bahan yang ditransport dari endoplasmic reticulum dibawa ke Golgi apparatus, selanjutnya akan diproses untuk membentuk secretory vesicle, kemudian juga untuk membentuk lisosom. Oke, salah satu contoh dari secretory vesicle adalah secretory vesicle yang terdapat pada sel-sel asinar pankreas ya. Pankreas ini sebenarnya tersusun atas dua jenis sel. Sel asinar ini dia menghasilkan enzim-enzim digestif atau enzim pencernaan. Satunya adalah Langerhans sel gitu ya. Di antaranya adalah sel beta pankreas yang dibutuhkan untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah ya lewat insulin. Oke, nah secretory vesicle ini dia disimpan dalam bentuk protein proenzim atau belum aktif ya. Jadi bahan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh sel-sel pankreas ini selama dia berada di dalam sel pankreas dia bentuknya adalah proenzim atau tidak aktif. Baru setelah kemudian dia disekresikan ke duodenum baru menjadi enzim yang aktif. Kenapa? Karena apabila dia aktif pada saat berada di pankreas maka enzim ini ya, enzim-enzim pencernaan ini akan mencerna sel-sel pankreas itu sendiri. Karena itu kenapa selama dia berada di pankreas dia tidak boleh aktif. Baru setelah disekresikan ke duodenum dia baru aktif. Karena di duodenum ada bahan makanan yang bisa dicerna oleh enzim-enzim pencernaan ini. Oke, mitokondria.
mitokondria ini dia bereplikasi sendiri ya, di mana mitokondria sel organel yang memiliki DNA selain nukleus adalah mitokondria. Selain nukleus, organel yang mengandung DNA adalah mitokondria. Karena itu kenapa mitokondria bisa mengalami sel replikasi. Oke, mitokondria ini disebut rumah energi ya. No mitokondria, no cellular activity ya. Tidak ada mitokondria, tidak ada ATP, maka tidak ada aktivitas seluler. Mitokondria ini hampir bisa ditemukan pada seluruh area sitoplasma ya. Karena itu banyak sekali mitokondria ini jumlahnya ya, ratusan sampai ribuan. Bentuknya ada yang globular, ada yang elongasi. Nah, matriks yang terdapat pada mitokondria ini mengandung enzim. Enzim inilah yang berperan untuk mengekstrak energi dari bahan-bahan makanan. Oke, energinya dalam bentuk apa yang dihasilkan? Energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan untuk proses seluler. Oke, organel berikutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton ini dia strukturnya bisa berbentuk filamen atau tubuler yang disintesis oleh ribosom. Ya. Nah, ini ada protein tubulin ini dibutuhkan untuk membentuk struktur tubul yang kuat yang kita sebut sebagai mikrotubul, di mana mikrotubul ini dia berfungsi sebagai sitoskeleton. Namanya sitoskeleton, skelet ya, jadi dia memberikan bentuk yang kaku pada sel, sehingga sel ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Itu salah satunya karena adanya sitoskeleton ini. Ya, bentuk sel ditentukan oleh siapa? Sitoskeleton. Oke, berikutnya adalah nukleus ya. Nukleus ini merupakan bagian dari sel yang berfungsi sebagai pusat kontrol di dalam sel. Di dalam nukleus ini bisa ditemukan asam nukleat. Ya, asam nukleat ini merupakan struktur kompleks yang mempertahankan informasi genetik. Ya, asam nukleat ini bisa terdapat dalam dua bentuk, DNA atau RNA. DNA deoksiribonukleik acid, di mana DNA ini memiliki kode-kode genetik yang terdiri dari triplet codon, yang terdiri dari kode 3 gitu ya, kode 3. DNA ini juga disebutkan berperan sebagai master copy untuk sebagian besar informasi yang terdapat di dalam sel. Selain dalam bentuk DNA, asam nukleat juga ditemukan dalam bentuk RNA. Ya, kalau RNA ini bentuknya beberapa macam. Ya, ada 3 ya, messenger RNA, yang kedua adalah transfer RNA, dan yang ketiga adalah ribosomal RNA. Nah, kalau kita membicarakan tentang gen, sebenarnya yang disebut sebagai gen itu adalah DNA, bukan RNA. Ingat ya, yang disebut sebagai gen itu adalah DNA. Karena DNA ini menentukan karakteristik dari sel, di mana satu sel ini bisa terdiri dari lebih dari 30.000 gen yang berbeda-beda. Oke, nah DNA, apa beda DNA dan RNA? Beda DNA dan RNA adalah pada rantainya. DNA rantainya ganda, sementara RNA rantainya single. Ya. Kemudian kalau komposisinya hampir sama, baik DNA dan RNA ini tersusun atas asam fosforik ya, kemudian gulanya adalah deoksiribosa, kemudian basa nitrogennya juga 4 ya. Yang berbeda adalah pada basa nitrogen, kalau pada DNA itu adalah AGTC ya, 2 purin adenin guanin, 2 pirimidin timin dan sitosin, sementara kalau pada RNA purinnya sama, adenin dan guanin,
pirimidinnya yang berbeda. Yang timin digantikan oleh urasil. Sitosinya tetap, ya. Jadi kalau DNA itu 4 basa nitrogennya adalah AGTC, sementara kalau RNA AGUC karena timinnya digantikan oleh urasil. Oke. Nah, ini gambarannya. DNA rantainya double, RNA rantainya tunggal, kemudian basa nitrogennya coba diamati, timin kalau pada DNA, kalau pada RNA urasil. Yang lain sama. CAG, ini juga CAG. Oke. Nah, DNA ini sudah disebutkan yang tadi bahwa DNA ini yang membawa kode genetik. Jadi yang disebut sebagai gen itu adalah DNA, dan DNA ini mampu untuk mengontrol pembentukan protein. Ingat, kode-kode DNA dan RNA ini sebenarnya memiliki kode, ya. Kalau kode DNA yang pasti terdapat pada nukleus, kalau kode RNA ini bisa terdapat pada sitoplasma. Ingat, ya, kode DNA wajib ini terdapat pada nukleus, kode RNA terdapat pada sitoplasma. Dan pada saat sintesis protein, ini DNA berperan untuk mengontrol pembentukan RNA. Sementara RNA ini berfungsi untuk mengontrol pembentukan protein yang spesifik. Jadi transfer kodenya itu dari DNA ke RNA, ini prosesnya terjadi di dalam nukleus, ini disebut sebagai transkripsi. Kemudian RNA berdifusi ke sitoplasma untuk mensintesa protein, maka proses ini disebut sebagai translasi. Oke, ya, atau seringkali disebut proses pembentukan RNA ini disebut transkripsi, proses pembentukan protein ini disebut sebagai translasi. Oke, berikutnya adalah RNA. Kalau DNA itu hanya satu saja tipenya, ya. Kalau RNA ini tipenya ada 3, yakni messenger RNA atau mRNA yang membawa kode genetik ke sitoplasma. Kemudian tRNA atau transfer RNA, dia mentransfer asam amino ke ribosom. Kemudian ribosomal RNA ini membentuk bentuk ribosom, ya, berfungsi untuk membentuk protein, ya. Bersama-sama dengan protein lain, rRNA ini membentuk ribosom yang berfungsi untuk proses pembentukan protein. Kode yang terdapat pada DNA itu triplet, ya, karena itu disebut sebagai kodon, triplet kodon. Dan membacanya adalah dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, triplet kodon. Oke, nah, jadi tadi sudah, ini merupakan ringkasan, ya, bahwa ada 2 proses utama pembentukan protein, yakni transkripsi dan translasi. 2 proses utamanya adalah transkripsi dan translasi, ya. Namun proses pembentukan protein itu dimulai dari replikasi dari DNA yang dibantu oleh DNA polimerase. Bereplikasi, jadi DNA menggandakan diri dulu, ya. DNA menjadi DNA, ya. Kemudian setelah itu DNA akan melepaskan double helixnya menjadi single helix, gitu, ya. Nah, single helix ini yang kita sebut sebagai RNA, ya. Dengan bantuan RNA polimerase, maka DNA akan melepaskan double helixnya menjadi single helix, ya. Kemudian RNA ini digunakan sebagai acuan untuk membentuk protein, ya. Ini terjadi di ribosom. Proses sintesis protein dari RNA ini kita sebut sebagai translasi. Oke, transkripsi, sintesis RNA, kemudian translasi, sintesis protein. Ini gambarannya, tadi disebutkan bahwa RNA itu ada 3, mRNA, kemudian tRNA, dan yang terakhir adalah rRNA, ya. Jadi setelah terjadi replikasi, kemudian
DNA akan melepaskan double helixnya, ini membentuk mRNA. Ya, jadi single helix ini yang terdapat pada nukleus dari DNA, ini kita sebut sebagai messenger RNA. Jadi yang membawa pesan-pesan kode-kode genetik ini adalah messenger RNA. Oke, kemudian messenger RNA ini bergabung dengan protein-protein yang lain untuk membentuk ribosom, di mana ribosom ini kemudian akan rRNA ini akan ditempeli oleh protein-protein, ya, asam amino yang dibawa oleh transfer RNA. Ya, saya ulang. Jadi DNA mengalami replikasi, kemudian DNA melepaskan double helixnya menjadi single helix. Single helix DNA inilah yang kita sebut sebagai RNA atau mRNA yang membawa kode genetik. Ya, kemudian mRNA ini akan berdifusi ke sitoplasma, di mana mRNA ini kemudian akan ditempeli oleh asam-asam amino yang dibawa oleh tRNA untuk membentuk protein. Ya, untuk membentuk protein. Ini pada rRNA, ribosomal RNA. Oke. Nah, ini gambarannya yang disebutkan sebagai triplet kode 3 ya. Ini yang kita sebut sebagai kodon. Ya, jadi asam amino itu terdiri dari 3 kode. Ya, yang kita sebut sebagai kodon. Oke. Nah, ini pembentukannya basa pertama, kemudian basa kedua, basa ketiga. Contohnya, basa pertamanya U, basa keduanya U, kemudian basa ketiganya juga U. Ya, UUU atau UUC ini asam aminonya adalah fenilalanin. Ya, ini asam amino ya. Ini juga asam amino yang disusun oleh triplet kodon. 3 kode yang kita sebut sebagai triplet kodon. Oke, nah DNA ini disebutkan tadi merupakan sistem genetik ya. DNA ini juga berfungsi untuk mengontrol reproduksi sel. Oke, proses reproduksi sel itu ada 2, mitosis dan meiosis. Apa bedanya? Kalau mitosis itu dia terjadi pada sel somatik atau sel tubuh secara umum. Kalau meiosis itu hanya terjadi pada sel reproduksi. Ada berapa jenis sel reproduksi? Ada 2 ya. Yang pertama adalah sperma dan yang kedua adalah ovum. Oke. Kalau mitosis terjadi pada sel tubuh secara umum. Sel tubuh secara umum itu sel apa aja? Misalnya sel otot, kemudian sel liver, kemudian sel-sel ginjal ya, kemudian pada sel-sel epitel gitu ya. Tetapi yang meiosis ini hanya terjadi pada sel reproduksi yakni sperma dan ovum. Oke, ini gambarannya mitosis dan meiosis ya. Kalau mitosis ini 2N gitu ya, sel induk menjadi 2 sel anak. 2N membelah menjadi 2N, 2N. Ya, karena itu kenapa sel anaknya memiliki sifat yang identik dengan sel induk. Sel anaknya memiliki sifat yang identik dengan sel induk. Ya, jadi 2N menjadi 2N plus 2N. Oke, kemudian kalau meiosis ini berbeda. Kalau meiosis ini satu sel induk dia bisa membelah menjadi 4 sel. Ya, bisa membelah menjadi 4 sel anak. Oke. Coba diamati gambar ini, ya. Jadi satu sel induk, ya, satu sel induk membelah menjadi 2 sel anak, kemudian membelah menjadi masing-masing menjadi
masing-masing menjadi 2 sel anak ya. Jadi total yang dihasilkan 4 sel anak. Tapi berbeda dengan mitosis. Kalau mitosis itu 2N menjadi 2N plus 2N. Kalau ini 2N menjadi N menjadi N. 2N menjadi N menjadi N ya. Nanti menunggu bergabung dengan kromosom dari sel yang lain ya. Jadi kalau misalnya ini sel sperma, berarti nanti dia bergabung dengan sel ovum ya. Oke. Kemudian berikut ini adalah transport bahan melalui membran. Setelah kita membicarakan tentang sel beserta organel-organelnya, kemudian kita akan belajar tentang transport bahan melalui membran sel. Ya, transport bahan melalui membran sel pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama pasif dan yang kedua adalah aktif. Yang pasif itu apa saja? Osmosis, difusi, difusi fasilitasi, kemudian transport aktif ya aktif transport. Oke. Nah, apa beda antara pasif transport dan aktif transport? Yang pasti pasif transport disebut pasif karena dia tidak butuh energi. Mengapa dia tidak butuh energi? Karena dia berpindah berdasarkan perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, apa saja yang termasuk di dalam pasif transport ini? Difusi ini maksudnya difusi simple ya. Ini difusi fasilitasi dan yang ketiga adalah osmosis. Nah, berbeda dengan pasif transport. Kalau aktif transport namanya juga aktif karena itu dia butuh energi karena berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Apa saja yang termasuk aktif transport? Endositosis, eksositosis, kemudian sodium potasium pump. Endositosis, eksositosis proses masuk atau keluarnya bahan-bahan dari vesikel. Oke, mari kita lihat gambaran dari pasif transport ya. Ini gambaran dari transport bahan melalui membran ya. Yang pertama itu adalah aktif transport, kemudian yang kedua adalah pasif transport. Oke, pasif transport ini ada difusi fasilitasi, sebenarnya satu lagi ada osmosis. Ya, coba kita lihat. Nah, ya, ini proses pasif, ya. Yang pertama adalah osmosis. Kalau osmosis itu perpindahan bahan melalui membran, ya, tetapi yang berpindah adalah cairan. Ya, osmosis itu khusus untuk perpindahan cairan. Ya, kalau berdasarkan konsentrasinya adalah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Tetapi yang berpindah bukan bahannya, bukan zat terlarutnya, bukan solutnya, tapi yang berpindah adalah solvennya. Ya, solvennya adalah pelarutnya, ya, airnya. Coba diamati gambar ini. Sebelumnya di konsentrasi rendah, konsentrasi tinggi, coba kita amati airnya lebih banyak di mana? Setelah berpindah, nah ternyata air berpindah pada konsentrasi yang lebih tinggi. Berbeda dengan bahan, ya. Kalau bahan itu berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh, natrium. Coba dilihat, natrium lebih banyak di luar ya. Maka dia berpindah dari luar ke dalam. Nah, proses ini perpindahan bahan dari konsentrasi tinggi ke rendah, ini yang disebut sebagai proses difusi. Sama dengan Cl juga dia lebih banyak di luar karena itu dia berdifusi ke dalam sel. Ya, sementara kalium nih yang berwarna magenta ya. Dia karena konsentrasinya lebih banyak di dalam, karena itu dia berdifusi keluar sel. Oke, berikutnya ini adalah proses aktif ya.
Sebentar, yang fasilitasi tadi, nah ini fasilitasi ya. Ini difusi simpel yang hanya berdasarkan perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya. Sementara kalau difusi fasilitasi, selain dia berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dia juga harus difasilitasi salah satunya oleh channel ya, salah satunya oleh protein karier. Ini artinya fasilitasi difusi. Difusi memang dia, tapi harus ada fasilitasnya, gitu ya. Contoh yang gampang adalah perpindahan glukosa dari ekstrasel menuju intrasel. Ini juga fasilitasi difusi dengan bantuan insulin. Ya. Oke. Nah, kalau yang ini adalah proses aktif ya. Proses aktif endositosis, eksositosis, kemudian adalah pompa sodium potasium ya. Nah, coba kita amati gambar yang sebelah kiri. Ini eksositosis, pengeluaran bahan-bahan dari membran sel. Ya, vesikelnya ini yang awalnya dia berada di dalam sitoplasma, kemudian dia bergerak ke tepi, membran vesikel bergabung dengan membran plasma sehingga terjadi gesekan. Akhirnya membran itu akan terkelupas membuka sehingga bahan-bahan yang terdapat di dalam vesikel ini akan keluar. Proses keluarnya bahan dari vesikel membran sel ini kita sebut sebagai eksositosis. Sebaliknya, kalau endositosis itu adalah masuknya bahan-bahan ke dalam membran sel, kemudian dibentuklah vesikel. Ya, ini disebut sebagai endositosis. Salah satu contohnya adalah endositosis ini adalah engulfment atau proses masuknya bakteri pada makrofag. Proses dimakannya bakteri oleh sel-sel makrofag ya. Ini endositosis kemudian akan dicerna. Berikutnya yang aktif adalah sodium potasium PAM. Sodium itu nama lainnya natrium ya, potasium nama lainnya kalium. Jadi karena dia proses aktif, tadi disebutkan pada saat difusi natrium lebih banyak di luar, karena itu dia berdifusi berdasarkan perbedaan gradien konsentrasi masuk ke dalam sel. Tetapi di sini natrium yang sudah ada di dalam sel itu dikeluarkan kembali melalui proses ini sodium PAM ya. Jadi dia dipaksa keluar karena itu proses ini membutuhkan energi ya, proses aktif. Atau kalium dia lebih banyak di dalam sel kan, begitu dia berada di luar maka dia akan dipaksa masuk ke dalam sel. Proses ini karena dia dipaksa masuk berarti ini merupakan proses aktif dan butuh energi. Nah, ini gambarannya bahan-bahan yang bisa larut di dalam lemak, dia bisa melewati lipid bilayer, contohnya adalah O2, kemudian CO2, kemudian satu lagi adalah alkohol. Ya, Allahu Akbar. Jadi O2 ini dia disetting, dia bisa larut lemak ya. Karena itu O2 bisa masuk bebas ke dalam sel ya tanpa membutuhkan bantuan seperti channel ya. Anda bayangkan seandainya oksigen itu tidak larut lemak, jadi untuk bisa masuk ke dalam sel dia membutuhkan yang bahan-bahan pembantu, misalnya channel ini, maka akan menyulitkan hidup manusia ya, menyulitkan hidup makhluk hidup yang lain juga ya. O2, CO2, kemudian alkohol dia larut dalam lipid, karena itu dia bisa berdifusi secara langsung ya atau simpel difusi melalui membran sel. Kemudian natrium ya. Natrium ini dia berdifusinya lewat channel ya. Glukosa juga berdifusinya lewat channel. Kemudian ini yang aktif, kalau misalnya natrium itu berada di dalam dia harus dipompa keluar lagi, ini melalui proses aktif. Oke, nah transport bahan melalui membran itu akan mempengaruhi membran potensial ya. Adanya transport bahan melalui membran itu bisa menimbulkan terjadinya membran potensial.
Membran potensial ini hanya ditemukan pada sel-sel excitable. Apa itu sel excitable? Sel excitable adalah sel yang peka rangsang. Sel excitable itu apa? Sel yang peka terhadap rangsangan, terutama rangsang elektrik. Oke, nah sel excitable dalam tubuh kita ada dua. Yang pertama adalah neuron atau sel saraf, dan yang kedua adalah muscle cell atau sel otot. Dikatakan bahwa membran potensial ini terutama ditentukan oleh ion natrium, kalium ditambah dengan klor. Oke, jadi ion yang menentukan membran potensial ini adalah natrium, kalium ditambah dengan klor. Membran potensial ini ada dua jenis. Yang pertama adalah resting membran potensial dan yang kedua adalah action potensial. Namanya resting berarti dalam kondisi istirahat. Action berarti pada saat aktif atau beraksi. Ya. Nah, ini ditentukan oleh membran potensial itu ditentukan oleh ion-ion yang terdapat di dalam dan di luar membran. Contohnya sodium ini lebih banyak di luar. Potasium lebih banyak di dalam, klor lebih banyak di luar, bikarbonat lebih banyak di luar, kalsium lebih banyak di luar, magnesium lebih banyak di dalam, kemudian fosfat lebih banyak di dalam. Oke, di dalam sel maksudnya. Nah, resting membran potensial. Tadi disebutkan bahwa membran potensial itu ada dua. Yang pertama resting dan yang kedua adalah action, ya. Yang resting atau istirahat pada saat membran potensial itu berada dalam kondisi resting, nah membrannya itu disebut mengalami polarisasi. Membran sel pada saat resting itu dikatakan mengalami polarisasi, di mana membran sel bagian dalam itu lebih negatif dibandingkan bagian luar. Ya, berapa negatifnya? Lebih negatif 70 mV. Ya, lebih negatif 70 mV. Membran di dalam lebih negatif 70 mV. Nah, di gambaran dari resting membran potensial, ini salah satu contohnya adalah pada sel saraf. Jadi resting membran potensialnya nilainya adalah, kalau nilainya min 70 mV, tapi membacanya resting membran potensialnya itu 70 mV di dalam lebih negatif dibandingkan di luar. Ya, coba Anda amati. Yang biru-biru ini lebih banyak di luar. Berarti ini adalah ion natrium, ya, yang biru-biru ini. Sementara yang merah-merah coba diamati lebih banyak di dalam. Berarti yang merah-merah ini adalah ion kalium. Yang biru-biru ini ion natrium, yang merah-merah ini adalah ion kalium. Dalam kondisi resting atau istirahat, natrium lebih banyak di luar, ya, kemudian kalium lebih banyak di dalam sel. Oke. Nah, kemudian setelah beristirahat, kalau ada rangsangan, maka membran itu akan mengalami perubahan, beraksi yang kita sebut sebagai action potensial. Action potensial, ya, ini terdiri dari dua fase. Yang pertama depolarisasi, yang kedua repolarisasi. Ya, depolarisasi apa artinya? Membran sel itu sangat permeabel terhadap ion natrium atau sodium. Permeabel itu apa artinya? Sensitif, jadi dia bisa dilewati oleh ion natrium untuk masuk ke dalam sel. Sebaliknya, kalau repolarisasi, channel sodium ditutup diganti dengan channel kalium. Kalau depolarisasi natrium masuk, kalau repolarisasi kalium keluar. Saya ulang, kalau depolarisasi natrium masuk ke dalam sel, kalau repolarisasi kalium keluar dari sel. Oke. Nah, saya ulang lagi. Depolarisasi dan repolarisasi ini merupakan proses yang beriringan, ya. Setelah terjadi depolarisasi harus diikuti oleh repolarisasi. Depolarisasi lagi harus diikuti oleh repolarisasi. Oke, di gambarannya action potensial, ya. Ini pada sel otot, ya. Jadi
resting membran potensialnya min 90 mV ya. Nih. Kemudian ini kalau ada rangsangan ya, maka nilai threshold ya, threshold untuk bisa terjadinya aksi potensial ini adalah rangsangan minimalnya adalah 65 mV ya. Jika terjadi perubahan resting membran potensial menjadi min 65 mV, maka bisa terjadi aksi potensial, maka bisa terjadi depolarisasi. Depolarisasi selanjutnya akan diikuti dengan repolarisasi natrium. Pintu natrium menutup diikuti dengan membukanya channel kalium. Oke, ini resting membran potensial. Kalau ada rangsangan, maka akan terjadi perubahan membran potensial. Dan membran potensial yang menimbulkan terjadinya depolarisasi itu apabila thresholdnya mencapai min 65 mV ya. Depolarisasi kemudian setelah mencapai puncak dia harus segera turun kembali untuk proses repolarisasi. Oke, kemudian kalau misalnya repolarisasi itu berlanjut dalam waktu yang lama, maka RMP-nya ya, nilai dari resting membran potensial itu bisa dibawa dari min 90 mV. Kondisi ini yang disebut sebagai hiperpolarisasi. Hal ini disebabkan karena channel kalium itu membuka lebih lama. Ya, masih terbuka pada proses resting awal. Oke, ini gambarannya ya. Natrium masuk, aksi potensial, natrium masuk, depolarisasi, kalium keluar, mana ya? Natrium masuk, depolarisasi, kalium keluar, repolarisasi. Oke, ini gambarannya ya. Jadi natrium pada saat natrium masuk itu adalah depolarisasi, pada saat kalium keluar repolarisasi. Oke, nah ini gambarannya bersama dengan tadi. Kalau tadi itu sel otot, saya ulang ya. Ini contoh dari sel otot, RMP-nya min 90 mV, terjadi aksi potensial kalau threshold-nya mencapai min 65 mV, ya. Ini pada sel otot, sementara pada sel saraf. Nah, ini pada sel saraf, ya. RMP-nya min 70 mV, kemudian threshold-nya min 55 mV. Kalau sudah mencapai threshold min 55 mV, bisa terjadi depolarisasi yang diikuti dengan repolarisasi. Ini gambaran dari sel saraf, ya, bagian-bagiannya nanti kita bicarakan pada saat kita belajar tentang sistem saraf. Oke, saya rasa cukup apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan pernah keluar rumah kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, dan kalaupun harus terpaksa keluar rumah maka terapkan protokol kesehatan 5 jurus untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, pakai dan lepas masker dengan benar. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, jaga jarak 1,5 sampai 2 meter dengan orang-orang yang baru kita temui, baik itu orang dekat maupun orang yang baru kita kenal. Kemudian yang keempat, hindari kerumunan atau keramaian. Dan yang terakhir adalah cukup nutrisi atau gizi dan cukup istirahat dalam bentuk tidur. Ya, sampai jumpa kembali dengan video PPT yang lainnya.